Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Firman, yakni dosen pada Prodi PPKN, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan yang baik ini, saya selaku calon peserta Serdos akan menyampaikan gambaran umum terkait tentang video ini. Yang pertama, di dalam proses pembelajaran, saya menyampaikan mata kuliah hukum pidana dan hukum acara pidana, di mana judulnya atau temanya terkait tentang perbuatan melanggar hukum di era digitalisasi pada media sosial dalam perspektif hukum pidana atau KUHP dan pada perspektif Undang-Undang ITE. Pada mata kuliah ini itu ada CPL dan CPMK. Yang pertama, CPL-nya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, CPL-nya berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan dan kemajuan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, CPL-nya taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk CPMK-nya, capaiannya yang pertama itu menunjukkan sikap bertanggung jawab misalnya. Yang kedua, menguasai konsep secara teori Pancasila dalam bidang pengetahuan serta mampu mempromosikan dan bahkan di dalam menguasai konsep ilmu hukum juga. Yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri yang bermutu diimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai hukum maupun misalnya Undang-Undang Dasar, bahkan turunannya adalah Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, di dalam tahapan pembelajaran ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua itu apersepsi, yang kedua berdoa ketika memulai pembelajaran yang ketiga adalah pemberian materi yang keempat tanya jawab, yang kelima evaluasi ini berbasis via Google Form yang terakhir itu saya memberikan kesimpulan ini dari mahasiswa dan dosen ketika tahap akhirnya. Dan tidak lupa pula sebelum saya tutup, saya akan memberikan tindak lanjut apa yang perlu disampaikan mahasiswa-mahasiswi atau yang dipelajari mahasiswa-mahasiswi minggu depannya. Oke, tujuan di dalam pembelajaran ini tidak lupa pula yang pertama itu menganalisis terkait tentang KUHP dan Undang-Undang ITE. Yang kedua menganalisis prosedur penanganan hukum acara di dalam ketika kita berhadapan dengan misalnya pelanggaran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tadi. Misalnya dalam hal bermedia sosial atau misalnya hate speech atau menghina Dan bahkan di dalam metode pembelajaran itu ada PBL dan ada juga PJBL Jadi ada namanya diskusi yang berbasis kasus atau studi kasus. Nah, di dalam diskusi mahasiswa-mahasiswi semua kelompok itu kelompok 1, 2, 3, 4 itu akan saya berikan terkait tentang bahannya yang saya tulis sendiri yakni jurnal daripada output penelitian yang saya sudah buat. Jadi jurnalnya terkait tentang pendidikan hukum yang sudah saya terbitkan di jurnal Parismaki. Jadi semua di dalam sumber-sumber ini dia berbasis berbasis apa yang saya buat itu sendiri Mungkin itu Bapak Ibu sekalian silahkan menonton terkait tentang proses pembelajaran. Terima kasih. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Jadi hari ini adalah tindak lanjut daripada pertemuan kita yang kemarin. Sebelum kita memulai terkait dengan proses pembelajaran pada hari ini alangkah lebih baiknya mungkin Bapak minta tolong satu orang untuk memimpin doa kita pada hari ini. Oke, silakan. Silakan saya siap. Oke, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Amin, berdoa selesai. Oke, terima kasih sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Jadi hari ini kita akan bicara terkait tentang apa saja pelanggaran hukum dalam bermedia sosial. Cuma untuk penyemangat kita pada pagi hari ini, nah sebelumnya silakan kepada kawan-kawan kita untuk menyiapkan pulpen atau buku. Ternyata sudah siap semua Sudah siap semua pada pagi hari ini Oke, jadi ada yang izin, ada yang sakit atau berapa jumlah yang hadir pada hari ini? Ada Pak, yang izin ada 2 orang, yang sakit ada 1 orang. Oh, 1 orang. Oke, mudah-mudahan yang 2 orang yang sakit
komite. Mudah-mudahan mereka bisa cepat pulih ya seperti sedia kala. Oke, kata Bapak tadi, karena untuk menyemangati kita pagi hari ini, Bapak persilahkan kepada adik-adik semua atau mahasiswi PPKN untuk berdiri ya. Kita senam dulu ya pagi hari ini. Oke, kita mulai senam ya. Jadi, oke. Ada 3, 2, 1. Oke, semangat. Rekan-rekan otot-ototnya. Putar. Oke. 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 Oke, kita berikan tepuk tangan. Sudah semangat? Kalau kita katakan semangat pagi, jawabannya pagi, yes. Semangat pagi. Pagi, yes. Oke, kita berikan aplaus ya. Jadi materi kali ini kita adalah tindak lanjut mata kuliah yang kemarin ya, mata kuliah hukum pidana dan hukum acara pidana ya, yang diajarkan di dalam prodi PPKN. Nah, hari ini kita lebih kepada perbuatan melanggar hukum ya, di era digitalisasi ya. Nah, pada media sosial dalam perspektif KUHP dan Undang-Undang ITE. Ada yang tahu media sosial di rumah ini? Apa media sosial? Tempat kita bersosial secara online. Oke, betul. Ada yang punya akun media sosial? Ada. Oke. Sudah kiri? Apa akun media sosial? Saya itu sebenarnya Instagram, Pak. Oke, luar biasa ya. Jadi kawan-kawan semua di ruangan ini semua itu memiliki platform ya, atau media sosial di dalam kita era digitalisasinya. Oke, ada yang tahu kenapa kita penting mempelajari terkait tentang apa saja sanksi ketika hate speech ya, ketika kita menghina ya. Ada yang tahu kenapa harus kita mempelajari tentang hal itu? Izin Pak. Oke, silakan. Izin menjawab kenapa kita harus mengetahui dasar hukum atau itu supaya kita tuh ada pembatasnya Pak, ada batasan bagaimana cara kita bersosial media, bagaimana cara kita bercanda, bagaimana cara kita berinteraksi dengan seseorang. Karena jika tidak ada batasan, kayak ruang lingkup dari hak seseorang itu bisa saja nanti terabaikan Pak. Oleh karena itu perlu adanya pembatas berupa dasar hukum tersebut. Oke, betul sekali ya. Perlu kita mempelajari terkait tentang apa saja pelanggaran di dalam media sosial. Sesuai dengan pertemuan kemarin, kita sudah mempelajari terkait tentang ada 4 poin ya. Yang pertama itu subjek hukum pidana ya. Dan yang kedua terkait tentang delik hukum pidana. Yang ketiga mengenai tentang berlakunya hukum pidana. Yang keempat adalah pertanggungjawaban pidana ya. Nah, yang pertama ini bicara terkait tentang subjek hukum pidana. Mungkin kawan-kawan sudah masih ingat ya, bahwa itu ada person, ada juga badan hukum, ada manusia, ada juga badan hukum. Yang kedua dari hukum itu jenis daripada atau pelanggaran hukum pidana itu yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, salah satunya adalah KUHP dan Undang-Undang ITE. Yang ketiga, berlakunya hukum pidana itu kita sudah mempelajari minggu kemarin. Jadi ada berdasarkan waktunya, ada juga berdasarkan tempat kejadian daripada perilaku atau delik tersebut. Jadi di sini dalam bahasa hukum adalah tempus delicti. Oke, yang ketiga berlakunya hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana. Nah, pertanggungjawaban pidana ini lebih kepada misalnya ada asas legalitas misalnya. Ada juga misalnya asas terkait tentang Grand Strafrechter School, Grand Strafrechter School dalam bahasa Belanda itu. Jadi suatu perbuatan itu tidak mungkin dapat dipidana kalau dia tidak melanggar ketentuan undang-undang. Itu juga siapa yang melakukan, dia yang harus bertanggung jawab. Itu di dalam hukum pidana kita sudah pelajari pada minggu kemarin. Nah, capaian di dalam pembelajaran ini yang pertama itu adalah melindungi nilai kemanusiaan misalnya.
dalam perspektif misalnya keagamaan, moral, ya, sampai kepada taat hukum, ya, disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ada juga yang kedua, CPMK di dalam mata kuliah ini, dia menunjukkan sikap bertanggung jawab, misalnya menguasai konsep secara teoritis, ya, nah mampu menunjukkan kinerja mandiri bermutu, ya, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Ini CPL dan CPMK yang berdasarkan daripada rancangan pembelajaran semester RPS. Jadi RPS ini sudah Bapak kasih, ya, ketika pra perkuliahan kemarin. Jadi nanti kalian bisa baca di dalam Google Classroom-nya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tahapan di dalam pembelajaran kita yang kita sudah ada namanya pembukaan, ya, persepsi, berdoa, sampai kepada kesimpulan dan penutup nanti, ya. Ada momentum juga kalian diskusi, terus lagi tanya jawab, ya. Begitu juga misalnya tujuan daripada pembelajaran ini berhubungan dengan CPL CPMK tadi, ya. Tujuannya adalah menganalisis penerapan pasal di dalam KUHP dan Undang-Undang ITE, ya. Yang kedua menganalisis prosedurnya, yang ketiga mengkaji solusi edukatif, ya, berbasis literasi apa yang kalian baca. Yang keempat mengembangkan sikap bertanggung jawab di dalam era digitalisasi atau di dalam kita bermedia sosial Facebook dan Instagram tadi. Oke, kita lanjut. Nah, materinya ada 4 materi, ya. Jadi yang pertama itu gambaran umum media sosial, ya. Yang kedua bicara terkait tentang dampak positif dan dampak negatif di dalam bermedia sosial. Yang ketiga bisa kalian lihat, ya. Nah, itu aspek hukum dalam penggunaan media sosial. Nah, yang terakhir, yang keempat, ya, bentuk penyalahgunaan media sosial. Yang kelima, para pengguna dalam era digitalisasi. Jadi pada pertemuan kali ini tidak cuma kalian mengetahui apa saja pelanggaran-pelanggaran di dalam media sosial atau sanksinya, tetapi lebih kepada hakikatnya sebagai generasi muda, bagaimana kalian mengoptimalkan atau memanfaatkan media sosial itu di dalam platform tadi Facebook, Instagram dan lain-lain. Oke, lanjut, ya. Nah, ini studi kasus, ya, akan Bapak baca. Nah, ini seorang siswa SMA membagikan ulang sebuah unggahan di media sosial yang berisi penghinaan terhadap kelompok agama tertentu. Unggahan tersebut menjadi viral dan menyebabkan konflik antar warga di daerah. Jadi dia itu menyebarkan berita yang membuat viral, dan itu berita itu, ya, kita cepat, ya, ya, yang kedua, apa dasar hukum yang dapat dikenakan? Oke, apa dasar hukum? Ayo. KUHP, Undang-Undang ITE, betul. Kita undang apa lagi? KUHP, betul sekali, ya. Jadi ada 2 aturan. Yang ketiga, bagaimana prosedur hukum pidana dalam hukum acara diterapkan dalam kasus ini? Maksudnya prosedur itu apakah ini bisa dilaporkan atau tidak? Bisa. Oke, betul sekali, ya. Nah, yang keempat, apa bentuk pencegahan yang dapat dilakukan konteks, ya, edukasi hukumnya supaya hal ini tidak terjadi apa? Ayo. Sosialisasi, Pak. Oke, betul. Apalagi supaya ini tidak terjadi, ya. Misalnya ketika teman kalian menyebarkan berita hoax, ya, supaya teman kalian tidak bakalan terulang lagi, apa yang harus dilakukan? Gimana? Oke, betul. Apa lagi? Jadi yang harus dilakukan itu harus bijak bermedia sosial. Kita berikan aplaus kita. Oke, kita lanjut kepada bentuk penyalahgunaan media sosial itu. Jadi ada namanya ujaran kebencian, mungkin hate speech, ya. Kalian sering mendengar di media, televisi, atau melihat langsungnya di dalam platform Facebook. Terus lagi menyebarkan hoax, ya, atau berita palsu. Jadi kalau kalian sebagai kalangan ketika membaca berita itu, kalian filter dulu, atau counter dulu, atau cek dulu sumber daripada kebenaran berita tersebut. Apakah dari media yang terpercaya atau tidak? Oke. Selanjutnya adalah cyberbullying. Jadi lebih kepada bullying misalnya, atau membuli, ya, membuli teman kalian melalui media sosial. Itu tidak dianjurkan, ya, secara etika, moral, ataupun secara hukum. Yang keempat adalah sanksi. Ada yang tahu SARA itu apa? Jadi Pak, SARA itu meliputi suku, agama, ras, dan akan golongan. Oke. Kenapa tidak boleh? Karena itu bertentangan dengan sila keberapa? Sila ketiga, Pak. Oke. Sila berapa? Kelima. Betul semua, ya.
sila persatuan, sila apa namanya, keadilan dan lain-lain. Karena ini mencederai ya, terkait tentang harkat martabat ya. Atau misalnya semua orang itu diberikan ruang ya di dalam konstitusi untuk memeluk agamanya masing-masing. Kita harus memiliki sikap toleransi, betul sekali ya. Jadi luar biasa. Ternyata itu masih hebat semua ya. Oke, ini langkah dan sanksi dalam bermedia sosial. Jadi di sini ada diatur dalam Undang-Undang ITE, ada juga diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi kalau di dalam Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 ini ada pasal 27 larangan distribusi informasi yang bersifat misalnya kesusilaan. Bahkan ada juga misalnya kalau terjadinya salah dalam pasal 45A ini penjara hingga 6 tahun atau denda misalnya sampai maksimal itu 1 miliar misalnya. Pada diskusi dan tanya jawab. Silakan kepada mahasiswi untuk mengeluarkan handphonenya. Ada data pakai ini? Apa ya? Silakan tembak kode QR atau kode yang di depan itu. Nah, jadi kode QR ini adalah jurnal ya, yang Bapak tulis dengan kawan-kawan dosen prodi PPKN. Jadi kalian baca terkait tentang jurnal itu. Nah, sebelum kalian baca, Bapak akan membuat 4 kelompok di kelas ini. Jadi minimalnya 3 orang, maksimalnya adalah 4 orang. Jadi ada 4 kelompok. Nah, ini sudah Bapak siapkan ya. Kelompok 1 dapat tugas apa? Gambaran umum isi jurnal. Oke, bicara terkait tentang gambaran umum isi jurnal. Kelompok 2 membahas apa? Aturan hukum dan pelanggaran hukum. Oke. Kelompok 3 dapat tugas apa? Sanksi. Kelompok 4 saran dan solusi di dalam jurnal yang kalian baca. Silahkan Bapak berikan waktu 5 menit ya untuk membaca jurnal yang sudah Bapak persiapkan. Waktu dan tempat Bapak persilakan. 1 menit lagi. KN, DK, dan wali kelas. Oke, kita berikan proses. Oke, angkat kembali. Silakan kepada kelompok 2 agar bisa menyampaikan ya, hasil diskusi dengan kawan-kawannya terkait tentang jurnal itu. Baik, di sini kami dari kelompok 3 saya. Oke, tidak terasa ya perkuliahan kita ini sudah di penghujung ya. Sebenarnya Bapak minta kepada 2 orang ya untuk menyampaikan refleksi ya, perkuliahan kita pada pagi hari ini. Silakan ya, sebelah kiri atau sebelah kanan. Kalau sebelah kiri siapa yang bersedia? Siapa namanya? Oke, sebelah kanan ada? Siapa namanya? Oke, silahkan kepada Sopo dan Trivena untuk maju ke depan, ke sebelah kiri. Oke, silakan Sopo untuk menyampaikan terkait tentang kesimpulan kita pada waktu ini. Baik, terima kasih semuanya dan Bapak, teman-teman semuanya. Baik, kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu topik pertama tadi yaitu pelanggaran hukum dalam bermedia sosial. Jadi kita semua pernah melakukan media sosial. Meskipun media sosial memberikan ruang kebebasan berekspresi, namun penggunaan tetap berada dalam koridor hukum dan etika. Segala aktivitas digital seperti mengirim pesan, mengirim foto, menyebar informasi, hingga memberikan komentar publik memiliki konsekuensi hukum apabila melanggar norma atau peraturan yang berlaku. Kemudian yang kedua tadi ada pelanggaran dalam media sosial yang diatur dalam Undang-Undang ITE, interaksi transaksi elektronik. Undang-undang ini mengatur tentang secara tegas atau jenis-jenis pelanggaran di media sosial seperti pencemaran nama baik, penyebaran hoaks atau informasi palsu, ujaran kebencian yang berbasis sara, dan ancaman kekerasan melalui media elektronik. Jadi pelanggaran terhadap pasal-pasal ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda, penjara, atau kurungan. Kemudian ada faktor pelanggaran. Yang pertama, kurangnya pengetahuan tentang hukum.
digital dan etika komunikasi. Terus budaya digital yang lebih mengutamakan viral daripada nilai moral, dan selanjutnya kurang pengawasan dari keluarga, guru, dan lingkungan sekolah. Kemudian pentingnya kode etik dan tindakan tegas. Kode etik bermedia sosial bagi pelajar diperlakukan sebagai panduan bertindak di ruang digital. Sekolah perlu membuat aturan tertulis tentang etika digital, bukan hanya berupa lisan. Dan tindakan preventif yang pencegahan dan represif, tindakan harus dijalankan secara seimbang oleh sekolah, keluarga, dan lembaga. Jadi, pelanggaran hukum dalam bermedia sosial terjadi karena rendahnya kesadaran hukum dan minimnya pemahaman etika digital. Untuk mengatasi hal ini diperlukan kolaborasi antara pendidikan formal, keluarga, dan masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang undang-undang ITE dan nilai-nilai etika komunikasi. Pelajar harus dibekali kemampuan untuk menjadi pengguna media sosial yang bijak, cerdas, bertanggung jawab, dan sadar hukum agar tidak hanya eksis secara digital tetapi juga aman secara umum. Oke, silakan. Baik, terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok untuk membacakan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Pendidikan hukum dan kode etik bermedia sosial sangat penting bagi pelajar masa kini atau generasi Gen Z agar bijak dan bertanggung jawab di ruang digital. Pemahaman ini tidak cukup hanya dari sekolah, tapi harus didukung oleh keluarga dan masyarakat. Kode etik menjadi pedoman sikap agar pelajar masa kini terhindar dari pelanggaran seperti hoax, bullying, dan ujaran sosial. Tindakan preventif lebih efektif diterapkan dibandingkan penindakan hukum. Nah, dengan kolaborasi semua pihak dapat menjadikan pendidikan hukum dan kode etik bermedia sosial menjadi lebih bijak dan cerdas di masa kini. Demikian kesimpulan yang saya berikan pada saat ini. Terima kasih. Oke, kita berikan applause. Oke, jadi bicara terkait tentang kesimpulan atau refleksi perkuliahan kita, bahwa sebagai seorang pemuda atau sebagai seorang mahasiswa ya, kita perlu dituntut memahami terkait tentang bijak dan cerdas bermedia sosial. Dengan hal apa? Dengan hal kita membaca referensi seperti jurnal atau buku ya. Apa saja misalnya yang harus kita pelajari terkait tentang pelanggaran-pelanggaran apa saja, asas-asas apa saja yang memang di dalam bermedia sosial itu ya. Dalam perspektif hukum pidana dan undang-undang ITE tersebut ya. Jadi ini menarik ya. Kenapa menarik? Karena di dalam perkuliahan ini sebagai bekal ketika kalian di masyarakat nanti ya. Bahkan ketika kalian bekal menjadi seorang guru ya. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Nah, supaya proses pembelajaran kita ini tetap efektif ya, dan berkualitas ya, maka silakan kepada mahasiswa atau mahasiswi prodi PPKN ya, untuk memoto terkait tentang kode etiknya ini. Nanti setelah keluar daripada perkuliahan, silahkan kalian nilai terkait tentang proses pembelajaran kita. Ini sebagai evaluasi supaya proses pembelajaran kita ini kualitasnya tetap terjaga di dalam momentum-momentum sesuai dengan RPS yang sudah Bapak share kepada kalian. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan ya kepada kawan-kawan semua. Tindak lanjut di dalam perkuliahan kalian bisa baca terkait tentang jurnal ya, proses beracara hukum pidana yang ada di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Minggu depan kita akan mempelajari atau akan bahas secara formil atau mempelajari proses beracara itu, dan harapan Bapak kalian tetap semangat, tetap aktif di dalam perkuliahan ya. Sebagai penutup ada kata-kata atau yang memang motivasi untuk kita semua. Ingat, orang yang mau belajar adalah pemilik masa depan, dan orang yang tidak mau belajar adalah pemilik masalah lalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus. Oke, apakah sudah? Sudah ya? Kelompok 1 sudah? Sudah. Oke, kelompok 2 sudah? Kelompok 2 sudah ya? Oke. Kelompok 3? Kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 4? Sudah ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2 sudah, kelompok 3 dan kelompok 4.
Oke, Bapak silakan. Untuk kelompok 1 silakan berdiri ya dari perwakilannya untuk membacakan terkait tentang gambar umum. Oke, silakan ke Bapak. Baik, kami dari kelompok 1 yang baru mendapatkan saya sendiri Delima, ada Robi, Luana, dan Catherine. Jadi di sini kami ingin presentasikan sedikit tentang gambaran jurnal, gambaran umum jurnal. Jadi jurnal ini berjudul Pendidikan Hukum serta Kode Etik Bijak dan Cerdas Bermedia Sosial pada Siswa-siswi SMK Negeri 2 Palangkaraya. Ini meneliti pentingnya pendidikan hukum dan pemahaman kode etik dalam penggunaan media sosial bagi siswa SMK. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan observasi langsung, wawancara, dan survei di SMK Negeri 2 Palangkaraya. Jadi siswa SMK khususnya generasi Z sangat aktif di media sosial, namun seringkali kurang memahami aturan hukum dan etika bermedia sosial. Hal ini berpotensi menyebabkan penyimpangan seperti penyebaran hoax, ujaran kebencian dan bullying. Jurnal menyoroti perlunya pendidikan hukum yang komprehensif, tidak hanya melalui jalur formal atau sekolah, tetapi juga melalui keluarga dan media massa. Penelitian juga menekankan pentingnya kode etik bermedia sosial sebagai pelengkap Undang-Undang ITE untuk menciptakan kepastian hukum. Jurnal menyarankan tindakan. Oke, kita berikan aplaus ya kepada kelompok supaya adil ya. Kelompok 1 kita dari belakang lagi, kelompok 4 sudah siap? Sudah, silakan maju ke depan. Baik, saya akan membacakan saran dan solusi yang terdapat pada jurnal ini. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 yang ada Ancika, Dewi, Desna, dan Devena. Berdasarkan isi jurnal yang berjudul Pendidikan Hukum serta Kode Etik Bijak dan Cerdas Bermedia Sosial pada siswa-siswi SMK Negeri 2 Palangkaraya, berikut adalah saran dan solusi yang diberikan oleh penulis. Yang pertama yaitu pentingnya pendidikan hukum sejak dini, di mana pendidikan hukum tidak hanya dibebankan pada sekolah formal, tetapi perlu kolaborasi dengan keluarga, media massa, dan lembaga sosial. Yang kedua, peningkatan kesadaran hukum siswa, yaitu dengan penanganan pengetahuan hukum, sikap patuh hukum, dan perilaku hukum perlu dilakukan secara berkala dan sistematis. Yang ketiga yaitu penerapan dan penyebaran kode etik bermedia sosial yang dibantu oleh yang itu sekolah perlu membuat dan menyosialisasikan kode etik tertulis mengenai penggunaan media sosial di lingkungan sekolah. Yang keempat itu solusi preventif, yaitu sosialisasi rutin mengenai bahaya penyimpangan sosial mengenai misalnya saat masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Oke, dari kelompok kita berikan aplaus untuk baik, dari kelompok berapa lagi? Kelompok 3 ya? Kelompok 3. Nanti terakhir ya kelompok 2 ya. Silakan. Silakan ke depan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang beberapa tahun sampai saya dan sudah berpikir yang dimana dari yang tentang jurnal yang berjudul